Oke, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat datang di Zoom pada malam hari ini. Salam kenal bagi yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Ari, dan di sebelah saya ada istri saya. Saya Rusi, salam Salam kenal. kenal. Kami tinggal di Cilegon, Banten, dan kami berdua adalah founder dari lompatanhidup.com. Dan sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut webinar lompatanhidup.com gitu ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama mungkin gitu ya. Cuman buat teman-teman yang sudah berkali-kali, teman-teman pasti tahu, setiap malam Jumat ketemu dengan tuyul botak ini. Biasanya kami memang di Lompatan Hidup itu setiap Kamis malam atau malam Jumat kami mengadakan spesial Zoom ya, spesial webinar. Nah, cuman malam hari ini ada yang lebih spesial gitu ya, karena setiap awal bulan ya, setiap awal bulan, jadi Kamis pertama di bulan tersebut kami mengadakan webinar spesial. Ya, webinar spesial ini kami mengundang tamu-tamu gitu ya, orang-orang yang makin dekat dengan dirinya gitu ya. Karena kalau teman-teman iseng masuk ke lompatanhidup.com gitu ya, tagline-nya adalah kembali ke diri, menemukan sukses sejati gitu ya. Nah, semua yang dilakukan di lompatan hidup itu perjalanan kita untuk kembali ke diri sejati kita gitu. Nah, tapi sebelum kita panggil nih ya, sebelum kita panggil pembicara malam hari ini, kayaknya seru kalau misalnya teman-teman boleh dong tuliskan nama dan kota tempat tinggal di fitur chat gitu. Siapa tahu kita bisa mampir ke kotanya teman-teman, ketemuan kopi darat gitu ya. Ya, Kan seru ya kalau misalnya punya banyak teman di banyak kota. Mungkin kami dulu ya, salam kenal sekali lagi, saya Ari dan saya Rusi. kami tinggal di Cilegon, Banten. Semoga teman-teman tahu di mana Cilegon, Banten itu berada ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa tuliskan nama dan kota tempat Anda tinggal. Siapa tahu ada yang di luar Indonesia. Ada Bu Agnes dari Malang. Halo Bu Waduh, halo Agnes. Bu. Yuk mampir, wah dengan senang hati. Malam Kak Lucy, Hari. Selamat malam, Selamat Ibu. malam. Selamat datang di Zoom. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Mungkin teman-teman yang lain. Ada Ko Henry. Ada Ko Henry dari Jakarta Pusat. Oke, welcome Ko Henry. Teman-teman yang lain, kira-kira dari mana aja nih, gitu ya. Silakan tuliskan nama dan kota tempat Anda tinggal di fitur chat ya. Ada Alis. Aduh, mohon maaf. Ibu. Ibu harusnya ya. Bu Alis di Jogja. Wah, Jogja, wah, Jogja kayaknya enak Jogja, nih. iya. Ada Pak Hari dan Bu Tanti dari Jakarta. Welcome Pak Hari, Bu Tanti. Lalu ada Bu Nino. Selamat malam semua. Ada Bu Nino dari Bandung hadir. Selamat datang. Lalu ada Mbak Rahma dari Pekanbaru. Selamat datang. Lalu Mbak Ida dari Jakarta Barat. Oke, welcome. Malam semuanya. Irma dari Jakarta. Salam kenal, salam Halo, kenal. halo. Halo, ada Bu Bu Angela. Angela. Bu Angela dari Jakarta Selatan. Wah, selamat datang. Ada yang dari timur nggak ya? Jadi waktunya itu waktu Indonesia bagian timur gitu. Jadi kalau waktu Indonesia bagian timur tuh 2 jam lebih lama ya. Wah, Lebih ada Bu awal. Liana dari Bali. Nah, Bali kan Wita ya. Sejam lebih lama dari kita ya. Sejam lebih lama. Sejam lebih dulu ya awal, dari kita iya. ya. Oke, welcome, welcome. Ada lagi nggak teman-teman yang lain gitu ya? Sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung nih. Ada dari mana aja? Ada yang dari luar negeri nggak ya? Atau ada yang dari luar negeri nanti? Gitu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas ada Civeli dari Surabaya, welcome. Ada Bu Indriana dari Jakarta Utara, selamat datang. Selamat datang buat teman-teman semua, gitu ya. Dan terima kasih feedbacknya, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang dijanjikan gitu ya. Malam hari ini kita mau mendengarkan sharing nih gitu ya. Beliau ini kita sudah undang 3 webinar yang lalu. Ya. Jadi pembicara kita ini kita udah undang 3 bulan yang lalu. Nah, 3 bulan yang lalu itu beliau menyampaikan banyak hal gitu ya, banyak hal dan itu berdampak sekali buat teman-teman di lompatan hidup gitu ya. Nah, malam hari ini beliau mau menyampaikan sesuatu yang lebih lengkap lagi nih. Pembahasannya judulnya adalah Hope, Faith and Love. Gitu ya. Nah, latar belakang beliau ini seorang pengusaha dan juga seorang pejalan spiritual gitu ya,
yang nyemplungin kami berdua nih ke daerah-daerah spiritual ya beliau ini yang satu ini ya. mengasah spiritualitas. Lebih tepatnya bukan nyemplungin ya, yang jorok-jorokin kita ini sebetulnya ya. Gitu ya. Kita langsung panggil aja ya. Selamat malam. Kita manggilnya Gimiani ya. Mas Andi manggilnya Kita Gim ya. panggil Ci aja Ciani ya aja lah. malam ini. Selamat malam Ciani. Ya, halo, Ci. Kok Ciani lah. Kok Ciani ya. Oh Kok ya. Ciani. Gimana Tante Coach? Yani. Tante Yani. Ya, Tante Halo apa? semuanya. Yani Oh. katanya. Tante Yani. Iya. Nah, Oke. Ya, halo. Selamat malam semuanya. Kita malam ini cuma sharing-sharing santai aja ya. Sharing-sharing santai, cerita-cerita ngalor ngidul. Iya. Barusan saya cek si LOC-nya iseng-iseng. Nah, berapa tuh Coach Yani? Biasanya kita kalau teman-teman mungkin LOC itu ada level of consciousness, adalah tingkat kesadaran, dan isi kesadaran itu isi dari seluruh tubuh, jiwa dan roh kita, jiwa kita semua itu pikiran-pikiran kita isinya sampai sel-selnya tuh, sampai DNA-nya tuh kebaca itu dengan level of consciousness. Nah, tadi saya cek tuh 140. Tapi nanti kita kalau udah setelah selesai acara ini kita cek lagi ya, mudah-mudahan. Siap. Kita semua hari ini pada buka hati, buka pikiran, buka jiwanya, buka baju juga boleh untuk menerima masukan. Sebelumnya kita mulai doa sebentar, saya boleh mimpin doa sebentar ya, saya kebetulan Katolik, kita doa masing-masing aja sesuai agama kita masing-masing, iman kita. Ya, silakan Coach Yani. Oke, saya mimpin doa sebentar ya. Tuhan Gusti Allah semesta alam, saat ini kami setengah ingin mendengarkan sharing-sharing bersama. Pimpin saya terutama yang memimpin acara ini, sharing ini, pimpin Ari dan Rusi dan teman-teman semuanya. Engkau Tuhan ada di dalam hati kami, ada di mana-mana. Saat ini ambil alih semuanya. Pada saat ini mari kita bilang ke jiwa kita masing-masing, hai jiwaku, mari kita duduk diam untuk mendengarkan sharing-sharing dan mendengarkan biarlah hanya kebenaran-kebenaran Tuhan saja yang boleh kami terima di dalam jiwa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Awal-awal saya ditanya Rusia, ayo kita acara lagi, sharing-sharing lagi di sini. Judulnya adalah biasanya dapatnya hope. Tapi hope doang kayaknya nggak kurang mantep. Akhirnya saya hening sebentar, dapat judulnya Hope, Faith, and Love. Namanya keren banget, Hope, Faith, and Love. Jadi sebenarnya mari kita coba, teman-teman. Ini sebenarnya saya mau mengingatkan kembali dengan hukum alam semesta. Segala sesuatu di dunia ini, di bumi, di alam semesta ini, Tuhan menciptakan alam semesta sebenarnya buat manusia, untuk kebaikan kita. Nah, Tuhan semesta sudah menciptakan alam semesta, dia nggak mau repot-repot, makanya diadainlah sistemnya, hukumnya. Itu 24 jam non-stop, ya. Jadi ada hukum alam semestanya tuh banyak sekali. Kita yang paling sering kita dengar ada hukum gaya tarik, yang the law of attraction, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, itu aja yang mudah-mudah yang kita, hukum vibrasi macam-macam. Semua energi itu bervibrasi. Dan saya hanya mengingatkan kembali bahwa hari ini hanya sharing-sharing saja ya, bukan saya mau mengajarkan, bukan saya pada saat ini adalah guru yang lebih hebat, tetapi kebetulan saya hanya mengalami pengalaman-pengalaman hidup saya sehingga saya menjadi diri saya semakin yang sekarang ini yang lebih berbahagia, lebih peace. Nah, ini saya bagikan. Untuk sampai ke sini pun saya semuanya adalah proses kehidupan. Dan pada saat ini posisi saya bukan untuk menghakimi teman-teman yang posisinya di levelnya masih di LOC-nya masih di bawah lah, apa negatif, itu bukan posisi saya. Di situ untuk menghakimi. Karena setiap jiwa mengalami itu waktunya berbeda. Rancanganmu bukan rancanganku, waktumu bukan waktuku, kata Tuhan bilang juga seperti itu. So jangan perlu banding-bandingkan, kok dia lebih, orangnya lebih begini, kok gua begini, nggak usah, karena perjalanan hidup masing-masing. Tetapi kita mari pada saat ini lebih alert, nyalain kesadaran, mindfulness, ya, nyalain itunya. Mari kita coba teman-teman naik helikopter.
naik helikopter tinggi, pesawat. Pada saat pesawat keluar sampai bumi, terus lihat ke bawah begitu banyak manusia ciptaan Tuhan. Di manakah posisi saya? Posisi yang banyak drama hidup atau posisi yang hidupnya penuh peace, penuh kebahagiaan, sukacita yang seperti Tuhan janjikan, damai, sejahtera, sukacita, atau bermain drama-drama kehidupan? Coba Anda bayangkan kita naik ke atas, bayangkan kita posisinya di mana. Yang pasti tujuan hidup kita di sini semuanya pasti rata-rata manusia itu 99% lah pasti pengennya menciptakan surga dunia. Setuju ya teman-teman ya? Setuju nggak? Ya. Tetapi banyak yang tidak sadar dan tidak tahu, bahkan mereka secara tidak sadar dan sadar sedang menciptakan neraka dunianya. Lewat apa? Lewat pikirannya, perkataannya, perasaannya, tindakannya. Kita sudah banyak belajar bahwa everything is energy. Everything is energy. Berarti energi-energi itu semua adalah bisa menular. Karena semuanya bergetar, bervibrasi. Bergetar dan bervibrasi itu semuanya bisa kemana-mana ya. Karena semua udah pada tahu lah begitu. Nah, kalau kita sudah bisa lihat kacamata yang dari tinggi dan kita pada saat ini sudah mengerti, pasti kita mau memilih yang menciptakan surga dunia dong ya, surga dunia. Nah, judulnya kenapa Hope, Faith, and Love? Karena saya baru kayaknya saya bulan Mei, kalau nggak salah bulan Mei sharing di sini yang terakhir tentang Send Love Energy ya. Ya, betul. Ya, setelah itu saya bulan Juli, Agustus saya ada mengalami ya sedikit sebenarnya saya bukan mengenai hal karma lagi. Kalau udah saya sendiri saya mengkonfirm diri saya itu udah bukan urusan karma, tetapi jiwa saya memang mau mengalami karena ternyata naik kelas. 2 bulan itu saya goyang, keleyengan yang sebenarnya pernah saya alami sekali-sekali aja. Kalau umpama saya lagi diam-diam, lagi duduk, tiba-tiba ada entitas yang ngelewatin saya, nabrak saya, itu saya tahu, ini kayaknya ada entitas gitu. Tetapi ini terjadi setiap hari. Sampai saya tiba-tiba saya panik dan muncul rasa ketakutan. Takut mati lah. Panik sampai saya nangis. Saya bawa ke dokter, saya cek darah, saya tes hormon segala macam, semuanya sehat. Saya mau sehat, saya minimal saya harus pakai, kita punya pikiran juga, punya logika, maka kita harus cek dulu lah ke sana-sana. Setelah mereka tidak ada apa-apa ya barulah, saya ini ini kayaknya bukan masalah-masalah medis ya, non medis ini. Saya nanya guru-guru spiritual, Coach Awi, Mas Tunjung, minta doain kanan kiri semuanya, nggak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Ya ada yang bilang ini bulan-bulan apa sih yang kalau orang itu orang mati ya, bulan-bulan entitas yang lagi pada keluar nanti juga pada baik sendirinya gitu. Dari pengalaman saya ini, teman-teman satu catat, apapun yang kita alami, lebih banyak tidak nyamannya, mohon jangan dilabelin secara cepat-cepat bahwa itu adalah seperti kayak neraka dah istilahnya, atau hukuman, atau karma. Jangan terlalu buru-buru melabelkan itu. Tetapi benar-benar mari kita untuk lebih tenang, cari hikmatnya, renungkan itu, cari hikmatnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita terjadi itu ada pesan dan maksud. Tetapi kita sendiri sibuk dengan pikiran dan egonya kita ya. Sama, saya juga ngalamin panik gitu loh. Saya ternyata ya awal-awal ternyata kenapa saya bisa ketakutan begitu? Saya ngerasa kok ini bukan diri saya. Karena saya sejak saya masuk komunitas spiritual, saya dulu yang takut mati, takut setan. Saya sekarang sudah enggak. Bila saya sudah karena sering meditasi, sering terhubung dengan Tuhan sebesar,
saya jadi nggak takut mati gitu. Tapi kenapa pada saat itu saya tiba-tiba takut mati, mikirinnya aneh-aneh. Bukan diri saya, ternyata saya sudah ada yang nyelip di dalam diri saya, emosi saya sudah dikontrol sama entitas lain. Itu adalah awal dasarnya karena saya beberapa minggu sebelumnya mengalami stres tanpa sadar karena ada kerjaan yang benar-benar stresin, sehingga saya mengalami stres tanpa sadar, antibodi saya turun sehingga saya mudah terserang dengan yang entitas itu. Setiap hari saya mengalami goyang, nggak enak, keleyengan, di mana-mana kayak energinya ditekan gitu ya, ditekan. Ternyata bonusnya adalah kebetulan saya punya tim kantor, tim sales saya itu kebanyakan dukun semua, terutama Nur Fadia itu dia Nur Fadia, nah dia bisa pokoknya apa yang saya alami begitu saya mukanya nggak enak aja di kantor, dia udah langsung tracking jiwanya saya tuh, dia teropong. Pertama adalah Bu, coba Ibu itu semua sebenarnya yang Ibu kelayangan ini awal-awal saya nyalain apakah ada entitas lainnya, apakah ada setan lah, ada apa lah yang menguasai saya atau penyakit dari mana gitu. Itu semua dari pikiran Ibu, emosi Ibu katanya. Sampai tapi sebenarnya kalau emang coba kalau ada entitas bisa nggak, biasanya bisa keteropong, tidak bisa keteropong. Hanya anak saya aja bisa teropong sampai dalam-dalam kecil. Angie namanya. Dia yang ngomong, dia yang doain, udah lepas, tapi sisa emosi-emosi sendiri yang sudah kerekam lama saat itu. Saat dia ngomong kayak gitu, saya tidak membantah, tapi saya bawa dalam hening. Apakah ini? Saya ajak ngobrol diri saya ajak ngobrol Tuhan, saya ajak ngobrol diri saya, jiwa saya ajak ngobrol. Ternyata dikonfirmasi benar. Muncul itu semuanya. Iya ya nih, kamu selama ini ketakutan dengan apa? Anak-anak kamu. Khawatir dengan anak-anak kamu, biaya sekolah segala macam. Kamu semua sebenarnya ada, tetapi kenapa ketakutan? Langsung tuh saya tiktok sama Tuhan. Oh iya Tuhan, ya ampun, saya bilang minta maaf ya. Lepasin. Lepas pada saat saya dikasih gitu, oke saya lepasin. Saya bilang saya mau berdamai dengan semua. Terus yang kedua adalah apa? Ketakutan dengan apa? Bisnis masa depan. Tahun 2023 dibombardir tentang apa namanya resesi segala macam, masuk secara tanpa sadar ke alam bawah sadar saya. Teman-teman sering sekali ngeliatin TikTok, sosial media, di situ keluar buka lagi resesi lagi. Hati-hati, pasang benteng. Anda sebenarnya sedang dikasih afirmasi yang tidak selaras masuk ke dalam diri sampai tahun 2023, nanti ketakutan. Belum 2023 sampai sekarang udah pada yang khawatir. Benar nggak? Jujur pada diri sendiri. Oke? Dan saya diingatkan sama, saya ngobrol sama Tuhan, sama jiwa saya diingatkan untuk saya lepaskan. Oke, kamu anakku, kenapa harus takut? Masa depanmu ada di aku. Terus, saya nangis segala macam. Oke, saya lepasin lagi. Lepas. Nur, saya emosinya sudah tinggi ya Nur ya, udah naik, udah balik. Belum Bu, kata Nur. Memang masih ada yang ngeganjel, tetapi saya tidak tahu itu apa. Akhirnya si Nur bilang gitu. Nggak berapa lama, dia ngomong, Bu, coba Ibu cek tujuan hidup Ibu, misi jiwa Ibu, gitu loh. Dia ingatin kayak gitu lagi. Saya nggak membantah, saya bawa dalam doa, saya bawa dalam hening, pulang-pulang. Ternyata saya jiwanya lelah. Saya jiwanya lelah, capek. Saya manusia juga loh. Saya merasa semua saya kerjaan, mungkin apa-apa, tanpa sadar kita sering sekali mengalami hal itu. Bukan dari teman-teman semuanya, capek. Apalagi yang sorry to say ya, maaf kalau yang memang energinya yang masih di bawah-bawah, yang sering menjadi play victim, merasa dirinya paling menderita, merasa dirinya korban, merasa dirinya itu tidak berharga, penuh dengan kebencian, emosi. Ini benar-benar jiwa Anda sebenarnya dengan capek, lelah. Mari saat ini nanti, dengarkan, mulai ambil keputusan untuk melepaskan semua emosi yang tidak selaras dan minta maaf dengan Tuhan, dengan jiwa kita sendiri ya, dengan diri kita. Nanti saat ini ambil keputusan, nanti kita sama-sama meditasi healing yang terakhir, self healing, God healing dan self healing. Nah saat itu ya oke. Saat itu jadi saya
ngobrol dengan jiwa saya juga, ternyata saya ketahuan saya capek, lelah. Saya ngobrol-ngobrol, saya diskusi detik-detik. Oke, saya mau, yuk Yani, kita move on lagi, saya self talk, kita ini lagi, tugas kamu tuh apa dalam hidup, masih banyak loh, masih banyak yang membutuhkan, saya masih banyak dibutuhkan, di pelayanan, di kantor, di mana-mana gitu ya. Oke Yani. Sebentar doang itu 1 hari, 2 hari doang, tapi kok masih loyo aja saya, masih loyo, nggak lama lagi, jadi ya kurang maksimal gitu loh. Masih nggak, bukan diri saya yang ceria, yang begini gitu, yang rame gitu. Akhirnya saya tanggal 17 Agustus, saya ingat banget, lagi nonton film di Netflix, The Sandman, teman-teman bilang Sandman tuh, Sandman itu dewa, kayak malaikat mimpi yang Tuhan kirim ke bumi untuk ngasih mimpi manusia gitu loh, berantem dengan Lucifer. Saat itu dia berantem, hampir si Sandman itu kalah dengan Lucifer, tapi satu kata terakhir yang si Sandman menang dengan satu kata, hope. Begitu saya dengar kata hope, langsung, ya ampun Tuhan, selama ini jiwa saya capek, lelah, kehilangan arah karena saya tidak ada hope, tidak ada harapan. Saking hidupnya terlalu berserah, sehingga saya kehilangan hope. Sebelum saya menemukan kata hope, beberapa minggu yang itu ada teman saya, Cici Yani, dalam hidup ini apa yang masih diinginkan? Saya cuma jawab begini, saya nggak mau apa-apa, saya mau damai aja, hidup saya mau tenang. Dalam hati, kok gue bisa ngomong begitu, itu bukan gue loh, itu bukan gue gitu loh. Akhirnya begitu saya begitu, aduh, wah saya langsung klaim, saya teriak, Tuhan saya masih punya, pengen pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen punya ini, pengen punya itu. Harapan. Tetapi bukan ambisius lagi. Hanya harapan. Membuat saya hidup. Mungkin teman-teman di sini ada yang kehilangan harapan, sehingga hidupnya tidak semangat. Bangun tidur nggak tahu, bingung ngapain. Temukan harapan. Tetapi bukan satu untuk dilekatkan. Bukan untuk dingototin lagi. Terjadi, enggak ya sudah. Teman-teman di sini juga banyak belajar, kali ini kita juga banyak belajar untuk berjalan dengan Tuhan dan alam semesta. Pada saat hidup kita berjalan dengan itu, semakin selaras, semakin harmoni, tidak perlu banyak energi yang kita keluarkan, tetapi kita tinggal memetik surga dunianya loh, dan saya sudah menikmatinya. Dan saat ini tuh, teman-teman, saya pada saat ini mau membicarakan tentang hukum alam semesta dan hukum kuasa Tuhan. Ya, hukum kuasa. Selama ini kita sering sekali ngomong tentang hukum alam semesta. Hukum alam semesta yang hukum tabur tuai, sebab akibat, itu kalau teman-teman sendiri menjalankannya, itu teman-teman nanti akan menikmati surga dunia. Tetapi ada juga kuasa Tuhan, yang kita tanpa terlalu effort, tetapi kuasa Tuhan bisa bekerja dengan memberikan kita karunia, mujizat-mujizatnya nanti. Ya, oke. Pengharapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi. Benar ya? Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi. Faith itu kan iman. Saya nggak mau ngomongnya hanya iman saja, tetapi kesetiaan. Faith, setia. Iman adalah dasar dari pengharapan. Kalau kita mau harapan itu terjadi, maka kita harus punya rasa iman, percaya. Apapun yang Anda percayai akan terjadi. So, teman-teman, kalau tahu hukum ini, Anda pasti akan memilah-milah apa yang sedang Anda percayai saat ini. Ini hukum tabur tuai, hukum the law of attraction terjadi di sini. Secara banyak orang tidak sadar, bukan hanya pikiran sok doang yang atau perkata atau yang dirasain. Yang dirasain adalah 1000 kali kuatnya dibanding pikiran kita yang menarik. Nah, sekarang pikiran kita kan ada kebagi tuh, yang pikiran sadar dan tidak sadar. Ahli-ahli yang sadar cuma 15 atau berapa persen, sedangkan 85% dari bayi kandungan 3 bulan kita kerekam semua di situ sampai kita meninggal. Ya kan? Nah,
isinya itu apa gitu loh. Dan seringkali kita itu punya belief system, mental block, persepsi-persepsi, cara pandang, prinsip-prinsip yang sering kita pegang erat, tetapi sebenarnya itu yang membuat Anda tidak damai, tidak sejahtera, tidak sukses, tidak bahagia. Tidak sadar kan? Itu yang terus dipegang erat. Ini loh prinsip gua loh. Kayak gini-gini loh. Lu bisa gini marah kalau ini. Cek lagi. Mari kita benar-benar rendahkan hati saat ini untuk lepaskan, banyak belajar, banyak buka pikiran. Iman itu tumbuhnya dari mana? Dari pendengaran. Pendengarannya dari mana? Dari mana-mana. Dari suara hati kita. Suara Tuhan. Terutama. Kedua dari mana? Ya seperti ini sharing-sharing. Di YouTube, di TikTok, sosial media, buku apapun yang bagus-bagus Anda baca, Anda dengarkan, buka, lalu disaring. Yang cocok mana? Itu kita bisa tumbuh dengan iman. Sharing-sharing orang-orang yang sudah semakin lebih, yang mengalami kesaksian hidup yang bertumbuh, kita bisa dengarkan dari situ, maka iman kita bertumbuh. Tetapi bukan hanya iman. Iman tanpa perbuatan mati. Berarti perlu satu effort lebih lagi dari kita apa? Kesetiaan. Setia dalam apa? Setia dengan Tuhan, setia dengan kehidupan kita sendiri. Setia menjalani hukum alam semesta. Setuju? Saat ini Anda hukum alam semestanya itu yang disuruh ada udah ngerti kan? Hukum-hukum alam semesta. Tabur tuai, yang siapa yang nabur menuai. Udah tahu begitu, tetapi kita kok kebanyakan memilih yang kita tidak inginkan dan tidak harapkan. Hope plus faith ditambah dengan energi cinta, magnus. Jadinya magnus. Terjadilah surga dunia kita sendiri. Kalau hidup kita naik turun, LOC-nya nggak usah dipusingin. Itu adanya namanya kehidupan. Karena kita selama masih hidup grafiknya begini. Kalau kita tinggal kayak di rumah sakit, lurus aja, itu kan namanya nggak ada kehidupan. Tetapi sadar. Oke, teman-teman sadar. Nah teman-teman kalau memang ada pertanyaan, boleh langsung pertanyaan karena kita hidup sharing-sharing itu karena dari pertanyaan. Setia dengan perkara kecil. Saat kita dikasih ketidaknyamanan, yang pertama keluar dari kita pasti kemarahan, penolakan, denial, itu wajar. Selama manusia itu manusiawi. Prosesnya pengarah, denial, kecewa, lalu mulai pelan-pelan sadar menerima, lalu pelan-pelan lagi dia sudah mulai ada perkembangan, move on, ada solusi. Prosesnya seperti itu kurang lebih. Tetapi dari awal yang kejadian kemarahan sampai dia move on, sampai dia ada growth, berapa lama waktunya? Kita yang nentuin juga. Betul? Setuju? Ada orang yang kemarin ketemu, saya belum lama, minggu lalu saya ketemu. Kurang lebih umur berapa ya? 40. Dia punya anak 2. Saya baru ketemu, tetapi mukanya penuh dengan kesedihan. Saya cek emosinya, ternyata di bawah 50. 20 tahun dia hidup dengan suaminya sama anak-anaknya. Kalau orangnya ada di sini, saya mohon maaf, saya cuma men-sharingkan untuk menjadi berkat, Pak izin sebentar. Saya juga akan bersharing beberapa kisah-kisah nyata. Saya ketemu, dia bilang, saya hidup 20 tahun dengan suami saya yang selingkuh selama 20 tahun. Saya ngajuin beberapa pertanyaan, saya minta maaf. Kenapa Ibu? Apakah Ibu pernah mengambil keputusan untuk bercerai atau berpisah? Saya bukan mau menasehatkan untuk berpisah, karena itu buat
Itu bukan di ranah saya, tetapi hanya memancing saja karena saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Pernah, tapi saya tidak tega ngeliat anak-anak saya. Setiap hari saya di rumah nangis, begini. Anda bayangkan teman-teman, mungkin bukan hanya kasus ini. Selama kita menikmati energi, itu namanya energi bertahan hidup. Energi bertahan hidup itu yang mana sih? Energi bertahan hidup adalah beberapa nih, bacain. Rasa tidak aman, penghakiman, kok dia tuh begitu ya? Keresahan, depresi, ibu ini sampai makan obat terus loh, antidepresan sama obat tidur. Penderitaan, rasa takut, kesedihan, iri hati, kekesalan, merasa kurang, kebencian, menganggap diri sebagai korban, rasa bersalah, rasa malu, penyesalan, frustasi, keserakahan, kemuakan, amarah, merasa tidak layak. Itu energi-energi yang di bawah 200. Dan ini kalau di bukunya Joe Dispenza, Breaking the Habit, itu adalah emosi yang hanya bertahan hidup. Dan teman-teman di sini saya mau mengajak Anda untuk nge-break itu. Breaking the habit. Break itu untuk Anda naik. Caranya apa? Rubahlah cara berpikirnya, pola pandang, sudut pandang. Rubahlah energi Anda yang isinya di sini-sini itu yang penuh-penuh tadi itu loh, yang banyak bertahan itu rubah. Caranya bagaimana? Pertama adalah ambil keputusan. Ambil keputusan untuk bertumbuh. Dan ibu itu saya kasih sharing seperti ini. Kita juga bantu doain. Beberapa teman bantu doa, saya cuma bilang, Bu, ibu harus ambil keputusan. Sudah 20 tahun ibu tersiksa. Bahkan kayaknya kalau nggak salah 22. Tapi kembali lagi ke pilihan hidup. Ambil keputusan, niatkan. Minta Tuhan bantu. Begitu 2 hari kemudian dia WA kita di grup, dia bilang, dia pada habis pulang dari situ acara kita, dia bilang dia tidak makan obat depresi, obat ngantuk lagi, itu obat tidur lagi. Dan dia bisa. Dan dia mau mengambil keputusan untuk bertumbuh. Dan teman-teman, Tuhan memberikan kita kebebasan mutlak. Sangat-sangat berikan kebebasan. Berapa lama proses Anda dari awal kemarahan, denial, sampai Anda mau bertumbuh. Dan itu didiamkan terus-terusan tanpa sadar. Lama-lama kita membuka celah, jangan entitas-entitas yang sefrekuensi dengan dia masuk. Sehingga emosi kita pun dikontrol sama dia. Jadi bukan dari entitas duluan yang merusak pikiran kita, tapi dari diri kita, dari trauma masa lalu, luka batin, prinsip-prinsip, belief system yang dikukuhkan terus dipegang-pegang terus didiam terus batu-batu ini di sini gitu loh. Itu kembali ke Anda. Kalau kebetulan puji Tuhan ya, saya tuh nggak betah udah karena mungkin udah jadi ada yang kebiasaan nyaman tidak tenang gitu, begitu ada yang gejolak gitu saya nggak nyaman banget gitu, nggak nyaman banget. Kok kayak ada, aduh kemarin ada pikiran kepala sama ini beda aja, berat banget di dada saya. Saya jalan pagi, saya meditasi pun nggak konsentrasi, saya jalan pagi, saya sambil dengerin motivasi, lagu-lagu instrumen, saya berdoa juga untuk diangkat. Puji Tuhan nggak lama lagi lepas. Pernapasan saya juga gitu. Saat mungkin kita lagi pada saat kondisi di bawah, yang lagi nggak nyaman, stres, sakit, apapun itu, memang sulit sekali kita untuk kayak meditasi, konsentrasi, sulit sekali. Tetapi saya cuma ingin mengingatkan teman-teman, tetap lakukan itu. Kalau memang Anda bisa saat teduh atau berdoa, saat hening, meditasi, cari Tuhan, tetap lakukan itu. Semakin Anda menjauh, itu nanti akan semakin Anda ketarik tambah jauh, tambah susah untuk kembali lagi. Itu yang saya alami. Kalau saya kebetulan Katolik, saya senang sekali ya meditasi, saya senang sekali mendengarkan lagu-lagu pujian. Itu saya diam, kadang-kadang saya bernyanyi, kadang-kadang saya berbahasa Roh Kudus gitu, biar dipulihkan. Kalau memang yang penting kita punya hati tulus untuk memang mau, dan kita berdoa minta sama Tuhan untuk bantu kita, karena kita ini isinya semua adalah kedagingan dan ego yang kadang
bukan karena sangat-sangat nggak kuat manusia biasa. Maka kita perlu bantuan Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Yes. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan tulis aja di fitur chat ya. Nanti kita bahas-bahas ya. Belum ada pertanyaan Coach Yani. Oh, suaranya Masih- kecil. Oh, suara kita kecil. Halo, halo, halo. Berarti kayaknya tadi Coach Yani ada dapat telepon. Oh iya betul. Udah jelas lagi? Udah. Udah. Udah ya. Oke. Silakan. Teman-teman kalau ada pertanyaan, tulis aja di fitur chat ya, sambil nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya. Suara kita jelas ya, Coach Yani ya? Jelas. Jelas. Coach Yani nanya dong. Biasa kita begitu ya. Biasanya yang nanya gini Charles. Kali ini nggak ada host kita, ya kita yang nanya. Nanya boleh ya? Yuk, biar hidup. Ya, nanya Coach Yani. Waktu Coach Yani ngalamin, kita sebut aja guncangan lah ya, gitu ya. Yang tadi Coach Yani cerita. Waktu Coach Yani ngalamin guncangan, sebetulnya apa yang jadi titik balik gitu ya, sehingga Coach Yani ngalamin flipping lagi gitu, balik lagi ke track semula gitu. Tadi Coach Yani sempat cerita sih ya, nonton film itu terus dengar kata hope itu gitu. Ada picuan yang lain nggak ya selain itu gitu? Kadang-kadang kan kok bisa ya? Nah, ini yang saya mau tanya nih. Kok bisa Coach Yani sadar dengan sebuah film tiba-tiba ini nih gitu. Nah, gimana sih sebetulnya kok bisa sebuah film, sebuah perkataan bisa jadi picuan gitu? Sedangkan banyak orang udah dihajar berkali-kali nggak sadar-sadar ya. Bahkan kalau Coach Yani kan cuma pakai film ya, gitu ya. Ya, satu adalah saya sering minta sama Tuhan untuk Tuhan, jika emang ada yang bisa sembuhin saya, tolong kirimin. Kadang-kadang kita ini menutup mata, menutup pikiran kita, hanya Tuhan yang mau sembuhin kita. Jadi orang lain yang lewat-lewat juga kita nggak lihat gitu loh. Padahal Tuhan itu bisa hadir dalam hidup kita lewat hati nurani, pikiran, orang sekitar kita, orang tua, anak, istri, siapapun itu bisa hadir untuk kita, untuk menegur kita. Dan kalau tidak mempan lagi, lewat peristiwa, kejadian, pengalaman, kayak COVID itu kan alam semesta lagi bicara benar-benar sama kita kan. Dan saya sering minta sama Tuhan gitu untuk datengin aja, udah tuh saya lempar aja gitu, saya lemparin, dan kembali lagi ada satu kutipan bahwa rancanganmu bukan rancanganku, waktumu bukan waktuku. Maka mari kita juga setia dan beriman, maksudnya di situ juga mulai boleh, tapi kita tidak melekat waktunya kapan. Karena pada saat Tuhan kapan sembuhnya, oh iya, sempat saya tungguin. Katanya bulan Agustus selesai, September udahan nih. Kayak bilang gitu kan, ada yang bilang gitu kan? Benar. Iya. Kok September awal masih, tapi emosinya sudah berbeda yang dari awal-awal, dari yang saya ketakutan ke dokter, apa itu prosesnya akhirnya saya sudah berdamai. Saya sudah menerima. Jadi kalau kelayangan ketekan gitu ya sudahlah, saya jalanin aja gitu loh. Sudah berteman. Saat kita berteman, sudah berdamai, biasanya selalu dibukakan jalan. Kalau kita nentang terus, kenapa sih gue begini, kenapa sih, aduh nggak enak banget, itu biasanya nggak nyaman terus. Dan saat saya sudah menemukan kata hope itu, lebih happy lagi, udah menjadi diri saya, walaupun masih kelayangan. Jadi saya sudah tidak terlalu fokus dengan yang begitu. Saya hanya, ya udahlah itu udah bagian dari saya bilang gitu. Ternyata saya ingat banget minggu pertama September itu masih, minggu kedua September sudah pulih. Nah, ternyata dari kejadian itu saya dapat bonus yang luar biasa. Saya dapat bonus banget. Satu adalah iman saya bertumbuh. Kedua, saya semakin dikonfirmasi menjadi pendoa jiwa-jiwa. Dan ketiga adalah lapisan-lapisan yang emosi-emosi saya lepas. Ternyata emosi-emosi lama ya yang diam itu lepas. Dan ternyata
itu adalah fenomena alam. Ternyata itu adalah fenomena alam yang bukan aja saya yang mengalami. Beberapa orang-orang spiritual banyak yang mengalami begini, goncangan-goncangan, goyang-goyang. Ternyata teman saya juga begitu. Ternyata teman SYP, si Anthony Dalimarta yang besok juga mau sharing di SYP juga begitu bilang, itu nanti akan amplified katanya, lepas. Saya baru tahu. Ada yang bilang, Ciayan bilang, itu memang planetnya, apa sih, planet dengan Mars, apa-apa, dia bilang gitu loh. Ada yang bilang begitu, oh iya aja gitu. Dan ternyata sekarang, ya itu, saya ke kafe, saya ketemu orang yang mungkin energinya entitas itu, tadi ada yang nanya entitas itu apa, ya itu energi yang nggak kelihatan. Kayak setan, kayak begitulah bahasa kasar, setan, hantu yang nggak kelihatan, entitas. Tapi entitas itu nggak selalu jahat katanya. Percaya nggak percaya, saya juga nggak terlalu ya tahu. Tapi ya itulah kurang lebih entitas itu yang tidak kelihatan. Nah itu saya itu ya apa namanya ke kafe kemana ketemu mana itu kalau memang ada yang nggak selaras begitu, ada banyak entitas atau energi yang terlalu low, itu saya kayak ditekan sekarang kayak ditekan. Tetapi saya sudah ada toolsnya bagaimana solve problem. Sehingga minggu lalu saya diajak ketemu teman lama saya juga adalah seorang hipnoterapis. Dia ngajak satu temannya lagi ketemu dan saya tidak kenal temannya. Dia menciciani, teman saya sudah nunggu di restoran lapis-lapis di Sunter, saya masih belum datang, Cici ke sana dulu. Saya datang ke sana, saya cuma cari orangnya, kurang lebih saya tebak itu ini kayaknya nih. Kamu sedang menunggu ya, temannya? Iya. Si ini ya, saya bilang. Iya. Oh yuk gabung sama saya, gitu kan, jadi ngobrol-ngobrol. Dan kepekaan saya bertambah. Dengan ngobrol-ngobrol, baca wajahnya aja udah saya sudah bisa nebak ini orang ada luka batin, apa trauma-trauma. Ternyata ngobrol-ngobrol, iya banyak sekali. Saya nggak, sudah umur berapa ya, sudah umur 45 ya, dia memang belum punya anak. Saya nggak menyangka bahwa dia memprogram diri, dia tidak mau punya anak. Kaget saya, kaget. Dia pernah hamil dan keguguran, karena memang saya nggak mau, keguguran dengan sendiri. Wah ini luka batinnya parah amat ya, saya bilang. Waktu itu saya cek LOC-nya pun masih di kalau nggak salah 60 deh begitu ya. Bukan mau kepo ya, saya cek LOC itu bukan mau kepo ya. Saya hanya kalau memang diizinkan orangnya, saya akan cek. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Buat hanya untuk bagaimana menghandle-nya gitu loh. Tapi orangnya sudah mulai ada kesadaran, kesadarannya udah mulai tumbuh sehingga dia senang mendengarkannya dan mau mengambil keputusan juga, dan dia dengan senang hati. Ketahuan kan kalau orang-orang yang memang tidak mau kayak gitu, saya juga nggak, sudah peka juga, tidak mau terlalu banyak ngomong ya, kayak gitu lah, ngomong sekedarnya aja gitu loh. Dan ternyata ya dia cerita dia bahwa mamanya pun makan obat apa ya, yang buat orang saraf itu loh. Kalau nggak salah obat apalah, pokoknya begitu-gitu kurang lebih. Kakaknya pun mengurung diri di kamar dan tidak pernah mau keluar. Dia bilang dia dulu begitu, tapi baru belakangan ini 1 tahun dia ambil keputusan untuk keluar. Betapa banyak orangnya, aduh sampai bilang, betapa banyak orang yang jiwanya terkungkung. Nah, satu lagi saya mau cerita penting banget, saya ada mendengarkan kesaksian orang yang umur 23 yang sangat-sangat Kristiani dia ya. Saya betul nggak dengar itu, sangat-sangat Kristiani. Dia dari keluarga Kristiani banget, ya sangat ketuhanan dan sangat intim dengan Tuhan. Tapi dia kuliah desain dan kebetulan dapat dosen yang sangat-sangat toksik. Dosennya itu sering sekali mengeluarkan kata-kata, kamu mah anak nggak mungkin sukses, kamu mah bodoh. Dia sedikit telat aja diomel-omelin. Dari seorang yang kuat imannya pun akan roboh dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan teman-teman harus mulai pasang alert, ya. Jangan sampai kata-kata toksik masuk terus di dalam diri kita. Mending jaga jarak dan hindari. Akhirnya dia masuk, dia timbul kebencian sama dosennya. Pada saat dia timbul kebencian, ada entitas masuk, roh iblis masuk, aja masuk ke dalam diri dia. Dia sering sekali pengen bunuh diri. Dia sering sekali ketemu silet, pengen bunuh diri. Ketemu di mall ada gedung tinggi, dia pengen terjun. Dia nginep di hotel, ada bak itu, dia buka airnya, dia pengen celupin.
Mama papanya nggak tahu sama sekali. Tapi dia sampai punya komunitas orang-orang yang bunuh diri. Dan dia punya pacar juga orang-orang yang begini. Dan suatu hari akhirnya dia berdoa terus karena dia mungkin ngerasa kuat imannya gitu, dia berdoa tidak mempan. Suatu hari dia sampai bilang begini, kadang-kadang mungkin hidup kita juga yang selalu kadang-kadang pakai ego kita, pakai kekuatan kita, ada waktunya kita mulai berserah, rendahkan diri. Dia bilang gini, ya kebetulan Kristen, dia bilang, Tuhan Yesus, saya capek dan lelah. Tolong kirimkan orang-orang yang bisa nyembuhin saya, berdoa yang bisa nyembuhin saya. Nggak pakai lama atau 1 atau 2 hari, bapaknya telepon. Teman bapaknya nelpon, dia kayaknya waktu itu lagi di Jepang sama papa mamanya. Dia seorang desainer yang kreatif, desain gambar ya, grafis ya. Gue mau doain rumah lu dong, rumahnya kebetulan di Banjarmasin. Gue mau doain rumah lu dong, sama anak lu ya, yang perempuan gue mau doain. Lah, datang dari mana? Gak tahu kan bisa begitu. Yang penting dia cuma lempar, minta aja ke Tuhan semesta. Ya udah, dia di Banjarmasin, tapi dia kan masih di Jepang. Akhirnya yang dari Banjarmasin sudah nggak tahan mau pulang ke Jakarta. Memang rumahnya ke Jakarta. Akhirnya dipercepat, ketemulah di Jakarta. Pada saat didoain, wah itu iblisnya bermanifestasi. Keluar semua gitu-gitulah ya, yang menyeramkan. Keluar akhirnya lepas, tapi dia butuh beberapa hari itu iblisnya kayak mau masuk lagi, tapi dia udah lebih kuat. Gitu. Saat dia sudah mulai recovery, dia masih nganggur di rumahnya, dia ngedesain gambar-gambar, dia seneng banget, dia kasih ke mamanya bilang, coba sih kamu cari kerjaan, gambar percuma dong kalau kamu gambarnya nggak menghasilkan. Ya Pak, kasih ke cowoknya, begitu juga omongan. Dia sedih dan kecewa, dia suka ngobrol. Dia bilang, Tuhan, kok kenapa sih manusia ini selalu melihatnya hanya materi dan uang ya? Saya ini sangat-sangat berbakat yang Engkau kasih talenta yang menggambar. Tapi kenapa sih gambar saya hanya dinilai dengan uang? Tuhan kasih jawaban seperti ini. Memang di mata manusia hanya duniawi materi saja. Itulah manusia. Tetapi yang terpenting dengan aku adalah jiwamu. Kamu tahu nggak harta yang paling banyak di alam semesta terpendam? Di mana? Dia mikir-mikir di Amerika kayak di mana gitu ya. Di kuburan. Disitulah talenta manusia terkubur. Dia tidak tahu, manusia tidak tahu tujuan hidupnya, tidak memakai talenta yang Tuhan kasih. Karena dia hanya fokus pada penderitaannya saja. Dia hanya fokus pada drama-drama hidupnya. Kaget ya. Saya pun kaget ngedengar itu. Ternyata saya sudah di jalan yang benar selama ini. Saya dikonfirmasi sering sekali dikonfirmasi sebagai pendoa jiwa-jiwa. Saya pikir jiwa orang hidup aja, ternyata jiwa-jiwa orang meninggal pun saya dikonfirmasi sebagai pendoanya. Dan hari ini pun, malam ini pun teman-teman, mari kita lepaskan penjara jiwa. Memang kita tidak kelihatan kasat mata jiwa kita seperti apa. Tetapi seringkali kalau orang yang bisa melihat jiwa Anda seperti dikurung. Kadang-kadang jiwa saya pun kalau saya lagi drop, saya lepaskan, ambil keputusan saat ini. Stop main drama kehidupan. Mau? Mau? Mau. Nanti saat sesi kita healing, lepasin semuanya yang memang ini. Ambil keputusan Anda ingin bertumbuh. Mode-mode bertahan hidup, lepaskan. Banyakinlah pendengaran-pendengaran Anda, penglihatan Anda yang bagus-bagus. Itu yang memperbesar energi kita. Ada pertanyaan apa tuh tadi? Kebanyakan ngoceh jadi lupa. Oke. Iya. Nah, ini ada entitas yang dimaksud apa sih Tadi ya. dari Brutal Sehat. Terus ini dari Ko Henry. Shifting ke D5. 5D ya. 5D ya. 5D ya, Ci, 5 dimensi. Pembahasannya panjang nanti itu nih ya. Gimana iya. Oke. Waktu gini, dulu saya awal kenal LOC di 5 tahun yang lalu, itu saya sebelum ada SYP ya, saya nggak tahu itu LOC itu apa, Level of Consciousness. Diajak satu teman namanya Sofi, yuk ikutin ajarannya Coach Tio. Nah itu kembali kita tidak tahu ya, teman ngajakin kayak gitu. Kadang Tuhan berbicara lewat teman kita kan, ngajakin, ya udah saya ikut-ikutan aja. Baru tahu tuh LOC, belum ada SYP.
Dari saat itu baru terbentuklah SYP. Shift Your Komunitas SYP itu komunitas spiritual yang Shift Your Perspective ya, yang foundernya Coach Tio. Di situ saya baru kenal yang namanya LOC. Saat itu LOC saya baru 200-an deh, baru 200-an. Gara-gara baru kenal LOC, jadi euforia ya, hidup gue tuh pengen yang lebih bertumbuh, pengen peace, pengen sukacita, pengen joy gitu ya. Saya bikin target. Tahun depan ini target saya mau sekian. Gitu. Tiba-tiba kena boom, masalah besar buat hidup saya. Saya ada ya belajar naik kelas di situ, ditipu lah. Saya di situ 3 bulan kayak robot hidupnya, ininya beda, apa pikirannya beda, nggak selaras, menyalahkan diri sendiri terlalu mendalam. Akhirnya saya coret itu. Yang LOC-nya saya di buku, saya kan tulis tuh kalau mimpi-mimpi saya dulu tuh, saya tulis akhir tahun Desember saya suka tulis apa resolusi LOC sekian, saya coret itu LOC, nggak perlu LOC resolusi naik saya bilang, yang penting hati saya happy, aduh gila stres banget. So teman-teman, nggak usah dijadikan target untuk LOC Anda naik, yang paling cepat membuat LOC naik adalah pengalaman hidup Anda sendiri. Lalu cari hikmahnya. Jangan hanya numpang lewat. Jangan hanya cuma pada saat masalah langsung komplain keluar. Pada saat kita komplain dan menghidupkan energi-energi bawah, itu kita sebenarnya sedang, saya sudah ulangi lagi, sebenarnya sedang membangun neraka hidup sendiri. Karena energinya muter di situ. Tetapi kalau energi kita yang positif, kita juga menciptakan surganya kita. Dan itu juga muternya di situ. Anda mau menciptakan yang mana? Prakteknya susah ya, susah-susah gampang. Susah-susah gampang, yang penting niat. Dan saat Anda mengalami hal yang tidak enak, stop untuk komplain terus. Di awal Anda komplain bolehlah, tapi buru-buru sadar. Ya, karena kita kalau udah semakin sadar, belajar untuk tidak komplain itu pun latihan. Untuk bersyukur pun latihan. Nah, ini kan hope, faith, love, energi cinta. Energi cinta itu sebenarnya udah saya sharing yang 3 bulan lalu. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang baru mendengarkan. Energi cinta. Energi cinta itu yang mana? Mungkin Ari kasih tabelnya David Hawkins. Energi cinta itu yang mana? Energi cinta itu adalah semangat, antusias, bersyukur, berbagi. Joy, happy itu energi cinta. Dan hukum alam yang tertinggi adalah apa? Cinta. Kemarin ada yang apa ya? Ada yang curhat sama saya mengenai ya dia punya apa ya? Nanti deh saya cerita lagi kalau ingat. Sebenarnya ilmunya tuh gampang, dengan self love aja minimal pelan-pelan pasti akan ada perbaikan. Cuma orang tuh nggak mau dan sulit sekali untuk memulai. Ada pertanyaan apa tuh, Ari? Nah, sebentar, Coach Yani. Ini yang tadi Coach Yani minta nih. Ini ya. Nah, ini teman-teman. Ya, tabel tadi ya. Nah, sambil kita jawab pertanyaan ya, Coach Yani ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Cianeke perlu nggak ya? Kita bacain aja. Ci, cara cek LOC gimana? Gitu. Kalau Ciani cek LOC gimana? Ciani? Pakai kinesiologi. Muscle test. Ini harus ketemu susah ngajarinnya atau di videoin. Muscle test adalah tes otot tubuh kita. Kalau berbohong, dia lemes. Ini, saya cek begini ya. Saya Yani. Betul tuh, saya Yani, nggak keluar, lepas. Tapi kalau saya bilang, saya Rusi, lepas. Karena saya bukan Rusi. Kalau saya mau ngecek Rusi, saya izinkan dulu saya jadi Rusi. Pelan-pelan, jangan kebut-kebut. Saya Rusi. Tuh. Saya Yani, bukan. Karena saya mau jadiin diri saya Yani lagi. Saya Yani. Tuh. Saya cek LOC grup ini ya. Tadi awal-awal 140, tengah-tengah. Silakan. Iya. Cek LOC grup ini. 100, di atas 100,
di atas 200, di atas 300, belum, di atas 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 280. Dari dengar-dengar aja udah ada yang mengalami healing sendiri. Itu Anda loh ya yang healing ya sendiri ya. Dan nanti setelah sesi kita meditasi, mudah-mudahan banyak pelepasan. Yes. Ya, ini ada pertanyaan lumayan panjang nih dari Pak Edward. Sharing dong, Ci, kalau orang-orang yang kayak empat gitu, yang gampang berubah energi atau drain gitu energinya, gimana cara energi. yang gampang berubah kena energi atau drain gitu energinya, gimana cara ngatasinnya? Dan tadi yang bisa jadi plong, terangkat semua beban dan luka batin kemarin-kemarin itu, kalau udah gimana ya? Terkadang kita udah surrender dan berusaha bertransformasi, cuma masih stagnan aja, kena trigger sama masalah-masalah yang itu-itu aja. Silakan, Coach Fani. Kalau mau bertransformasi nggak usah berusaha. Kalau udah berusaha itu udah ngotot, energinya makanya nggak naik-naik ya, karena saya ngalamin saat saya ngotot itu. Udah lepas, kita santai hidup di jalan aja, tugas kita loh, bukan tugasnya Tuhan dan semesta. Nanti kita sharing tentang tugas kita, baca dulu ini tentang orang-orang yang keempat gitu. Oke, orang-orang yang empat pertama adalah sadarin dulu bahwa Anda punya memang bakatnya begitu. Ya, sadar, lalu berdamai dan terima. Saat Anda masih selalu menolak-nolak, maka itu energinya datang terus kayak saya dulu. Kemana sakit kepala, kemana ada aja yang gangguin. Jalan pagi itu pada nempel-nempel di kaki. Pegel lah inilah apa. Sering sekali. Tetapi pada saat Anda berdamai semua, oke, gue begini, begitu ada yang datang, ada apa, tinggal Anda, terima kasih sudah hadir, terima kasih, yuk saya lepaskan ya, kita doain aja dia, lepas. Atau Anda grounding, injek-injek rumput, katanya kan injek bumi, atau healing, meditasi, grounding aja. Karena awalnya pun saya seperti ini. Saya tuh takut juga, kan saya dibilang pendoa. Tapi saya ada rasa takut untuk ngedoain orang. Kenapa? Transfer energi. Ya kan? Ujung-ujungnya nggak enak. Pasti ada takut. Tetapi Mas Tunjung pernah ngomong gini. Wajar kita pasti ada takut. Terus Mas Tunjung begini. Nggak apa-apa Ciani, kita menjadi salib Tuhan dulu. Karena kita memang demikianlah. Oh iya ya. Tapi kan kita bisa grounding. Mereka tidak mengerti. Biarlah transfer energi mereka ke kita dulu, terus kita lepasin. Oh iya ya Tuhan, kalau memang sudah jalannya saya harus begitu, ya udah. Dan saya tidak takut lagi. Pada saat saya takut berarti sudah ego saya yang main kan. Tapi pada saat saya sudah tenang, saya udah itu bukan umpama saya ngedoain orang yang sembuh apa enggak, bukan urusan saya. Saya cuma tugasnya mendoakan. Saya cukup beriman meminta sama Tuhan dengan tulus hati. Apa hasilnya saya bukan urusan saya, bukan tugas saya lagi. Paham nggak? Jadi Anda berdamai aja kalau memang adalah orang-orang yang empat. Berarti yang lain itu kesaring ke tubuh kita untuk mereka pelepasan. Anda sendiri akan jadi berkat nanti. Yes, Ya. yes. Seringkali kebablasan ya. Kita merasa bertanggung jawab atas rasanya orang lain gitu ya. Ya, jadi sering-sering grounding, sering-sering lepas meditasi juga. Anda sudah harus punya toolsnya. Kalau nggak capek juga Anda ke gitu-gitu kan. Betul. Ini datang doain, lepasin. Yes. Oke. Nah ini ada Bu Indriana buka mic nih, open mic. Apakah mau bertanya, Bu Indriana? Oh, open mic ya? Saya nggak sadar juga sih. Oh, ya. Nggak apa-apa. Tapi saya thank you sama Bu Yani. Pengalaman Bu Yani itu kurang lebih mirip-mirip sama saya juga gitu. Jadi pas dengar Bu Yani, oh I'm not alone gitu loh. Lewatin ini. Karena saya dulu tuh sempet sering kayak kemasukan gitu. Terus saya pikir apa saya gila atau apa gitu ya. Tapi sejalan dengan perjalanan ini saya diketemuin sama orang-orang yang ya kasih tahu
Jadi membuka jalan gitu. Nah di situ baru sadar bahwa sebenarnya ini karena nggak bisa, karena kesadaran yang kurang gitu ya. Kesadaran yang kurang tadi kan Bapak harus punya keputusan bahwa ini kesadaran yang kurang. Jadi diri kita dikendalikan oleh entitas-entitas itu karena kita nggak ada arah gitu. Nah itu benar-benar masa-masa yang sulit buat saya waktu itu. Tapi karena membuka diri, nah itu tuh baru pelan-pelan naik, baru pelan-pelan tuh. Jadi memang kadang-kadang yang Bu Yani bilang karena kita terlalu pegang ya, kita nggak melepas. Nah itu tuh, ketika kita bisa melepas pelan-pelan justru dilepasin gitu. Melekat. Iya. Tanpa sadar kita melekat dengan si sedih itu. Jadi apa sih? Aku si sedih itu. Betul. Merasa itu play victim, merasa menderita, merasa Iya. ya itu hanya itu biasanya energi yang di bawah 200 itu selalu merasa benar. Pembenaran semua dia anggap orang lain salah. Nah, Jadi pada saat di posisi itu kita nggak ngerti juga itu salah apa enggak. Jadi kayaknya diri tuh segalanya gitu. kita nggak ya nanti belajar juga mulai untuk netral ya, tidak ada yang salah dan tidak benar. Dan orang-orang yang memang sudah merasa sudah bersyukur, sudah merasa positif, stop juga untuk menghakimi yang di bawah. Karena saya ngalami begini, waktu itu saya kan merasa udah bersyukur, udah positif. Ngedengar yang negatif tuh saya nggak nyaman aja ya, nggak nyaman. Akhirnya orang terdekat saya nih selalu yang negatif-negatif. Udah sih, bersyukur aja sih, jangan komplain dulu. Saya bilang gitu kan. Akhirnya malah yang saya ngomongin kan marah tuh. Dia marah balik, saya jadi kesel kan. Jadi nggak nyaman kan saya. Saya pulang, saya hening, saya meditasi. Saya curhat sama Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu Yani, hargailah orang-orang yang masih levelnya di bawahnya. Kalau mereka belum bisa bersyukur, tetap kasihi, tetap hargain. Karena kan level tiap orang berbeda. Dan kamu yang sudah lebih baik, kenapa juga harus marah? Gitu kan? Gubrak, iya ya. Iya, benar. Rugi amat juga, rugi gitu loh. Jadi mari kita kata diri barang siapa yang menghakimi gitu kan, ada kalimat-kalimat begitu, saya nggak hafal Bible, tapi ya kata-kata menghakimi itu secara tidak langsung kita merasa diri kita hebat, dari mereka juga kita tuh sedang menghakimi. Iya. Benar banget. Iya, jadi kalau sekarang ini yang saya rasain ya, kayaknya dengar orang yang negatif itu rasanya udah deh, minggir deh, males ngomong, males debat. Jadi itu udah bener ya? Bener apa gimana tuh? Iya, nggak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tetapi saat Anda mengambil keputusan untuk jaga jarak, itu oke. Lebih baik begitu. Kalau nggak kita kalau yang belum kuat nanti ketarik kan. Daripada berdebat itu kan nggak ada hasilnya juga. Apalagi ngerasa agamanya benar, agama kita dia yang betul, agama kita itu tuh tambah parah. Ngomong-ngomong seperti itu kan tidak ada ujungnya. Kalau kita terlalu jomplang beda kesadarannya, wah untuk ngangkat yang LOC-nya itu saya sudah paham tuh. Kalau orangnya LOC-nya terlalu di 30, di bawah 50, saya cukup hanya seletik. Nanti dia udah naik dikit-dikit, dia akan ada waktunya untuk mau mendengarkan lebih lagi. Nah, kalau orang sudah mau datang, nah itu saya bisa merespon lebih banyak lagi. Tapi kalau yang Mbak itu nggak bisa paksa, belum waktunya gitu. Biarlah dia mengalami sendiri. Saya juga dulu begini. Waktu tahun 2018 atau 2019 saya adain retret SYP di Puncak. Di situ Mas Herwi yang sebagai narasumber Coach Tio. Di situ saya masih mencari-cari jati diri saya. Misi jiwa saya ini apa sih gitu. Di situ ada anak-anak yang banyak banget ya, kayak kalau di SYP dibilang dukuners lah, orang-orang yang bersix sense. Saya tanya sama dia, misi jiwa gue apa ya, inilah apa, tolong dong bacain gue gimana, karena saya pada benar-benar lagi kayak konflik batin gitu loh, apa sih, kayak nyari-nyari gitu, kayak ada ketidaknyamanan dalam diri saya. Dia cuma bilang, gitu, lu juga nanti tahu. Kesel saya dijawab kayak gitu, toh Mbak, kesel. Ya sudahlah, dia nggak mau jawab. Ya sudah, tapi
itu 2009 itu 3 tahun yang lalu kan. Bulan 2-3 minggu yang lalu saya ketemu dia. Walah. Saya sama dia ketawa, welcome, dan dia bilang sama saya, Ci Yani, waktu dulu Cici 3 tahun yang lalu ya, usianya masih lebih muda, tapi umurnya kelihatan, mukanya kelihatan 60-an. Sekarang Cici umur berapa? Tapi wajahnya lebih muda dari yang dulu, kata dia gitu. Dan sekarang Cici sudah bisa menemukan sendiri kan semuanya. Nah, ya mungkin intuisi dia mengatakan anak ini udah gitu. Jadi kita juga sekarang kalau orang-orang yang ngerti human design pakai inner authority kita. Jadi merespon bukan untuk kepo lagi gitu. Dulu saya kepo. Semua saya cek-cekin, semua saya mau ngiriin. Itu bukan ke jalannya saya gitu loh. Sekarang cuma nyantai aja, ketemu ngobrol terus orangnya ada ini, hati saya perlu nggak gitu, ngedoain itu perlu apa enggak, udah harus pakai inner authority-nya gitu loh. Jadi nggak ngotot, jadi bawaannya udah santai. Saat saya sekarang ngomong kayak ngotot nggak ya? Enggak. Bersemangat. Iya, Bukan semangat, ngotot. benar. Wah, oke. Nah, sebentar. Ada pertanyaan lagi nih. Terima kasih Bu Indri tadi Bu ya. Indri ya. Bu Indri ya. Ini ada Ko Hendri, mau tanya dong Ciani, nanti izin open mic, boleh dong Ko Hendri, silakan. Nah, ini kita buka sesi tanya jawab mungkin 5 menit lagi. Habis itu kita meditasi ya, Ko Ciani ya. Boleh. Oke, silakan Ko Hendri. Halo, malam. Selamat Halo, Halo, Ko malam Hendri. Ko. Ya, malam Cirusi, Ko Ari, Ciani. Ciani, salam kenal ya, Ciani. Saya mau tanya sedikit, Ciani. Soal tadi cerita Ciani soal waktu di tanda kutip itu dapat ujian gitu kan, Ciani cerita yang ada entitas. Kan ada pemikiran soal kecemasan soal anak-anak, soal bisnis ke depan gitu ya, Ci ya. Apakah pada saat itu Ci kejebak di desire soal future atau bagaimana, Ci, bisa dijelaskan nggak? Kadang kan kita kan kadang-kadang kalau udah mengerti, kalau paham mengenai beginian kan kadang-kadang suka ketarik juga gitu kan, Ci. Terus untuk bisa minta tips nggak, Ci, untuk bagaimana, kan setelah Ci melampaui itu kan sekarang sudah di titik yang paham gitu ya, sadar lah ya, Ci ya. Bisa ada tips nggak bagaimana untuk kita selalu bisa hadir di present moment gitu aja, Ci, agar tidak ketarik lagi, keulang lagi. Gitu aja sih, Ci. Pasti ya sebelumnya ya. Ya, Thank you, Ko Hendri. Yo. ini secara pribadi saya ya yang saya alamin ya. Memang rasa takut, khawatir itu bagian dari hidup kita ya, bagian dari diri kita. Ternyata rasa khawatir dan takut, cemas itu penyakit sejuta umat. Bukan penyakit orang miskin loh. Bukan penyakit orang kaya doang loh. Semuanya ada. Orang kaya takut duitnya taruh di mana. Ya kan? Orang kaya takut gini. Orang miskin khawatir juga mau makan apa-apa. Orang kaya, bahkan orang yang ini ada temen orang kaya banget, punya pabrik, punya rumah mewah, tapi dia khawatir selalu sama anak-anaknya loh. Pada saat gitu loh. Ya, jadi semuanya ya. Nah, terima aja rasa khawatirnya. Tuhan, saya lagi khawatir, saya lagi cemas. Saya mau lepaskan. Terima kasih rasa khawatir sudah hadir, sudah datang. Saya lepaskan ya. Saya lepaskan. Kalau saya kan Katolik, di dalam nama Tuhan Yesus, lepas. Berikan saya damai, sejahtera, sukacita. Itu saya salah satunya melakukan itu. Tapi kedua adalah saya rajin meditasi yang tarik nafas, hembuskan, niatkan aja semua energi yang tidak selaras lepas. Ya, itu juga. Ketiga, sering mendengarkan, saya sering ngobrol sama diri saya dan sama Tuhan. Ini yang sangat maknyus, ini ngobrol dengan diri loh sama Tuhan. Hai jiwaku Yani, kamu kenapa takut? Kalau mungkin yang peka-peka nanti dapat jawab. Ayolah lepasin. Gitu. Tuhan, kadang-kadang juga Tuhan kenapa sih? Saya kok nggak nyaman banget, kok saya khawatir begini. Dan
tambah yang sejak kemarin kalau jangan kayak gitu, saya nambah semakin ngobrol sama Tuhan tuh TikTok gitu cepet. Yani, kamu tuh apa sih yang ditakutin? Kamu kan sudah punya semua, kenapa harus takut biaya hidup? Aku kan sudah kasih kamu fasilitas, pakai, jangan dikekepin aja, kata dia. Gubrak malu deh saya. Tuhan, kalau nanti saya pakai semua habis buat masa depan. Masa depan kamu beda, bukan urusan kamu, itu urusanku. Gubrak malu, saya nangis. Digituin saya ditampar. Sekarang ini ya udah, aku berikan kamu pakai, kata dia. Ya udah, beban lagi. Oh, maaf Tuhan, maaf saya lepas. Itu saya lebih tenang kalau dengar suara Tuhan. Kadang-kadang kalau belum dengar suaranya itu, saya masih ada ada keganjelan. Maka saya suka hening gitu loh untuk mendengarkan suara dia lagi. Terus kalau Tuhan mau resesi loh 2023, aku hanya megang-megang janjimu ya, saya bilang gitu. Emang kenapa resesi? Kata dia. Kamu kan cuma takut mengalami. Kalau memang lagi resesi ya sudah lewatin itu. Lakukanlah tugasmu. Apa tugas saya Tuhan? Semangat, kerja, usaha maksimal, bersukacita, bermain-main, melayani, bersyukur, itu tugasmu. Yang bukan tugasmu jangan lakukan. Tugas yang bukan tugas aku apa? Bapak, Tuhan, rasa khawatir dan cemas itu bukan tugas kamu. Gubrak kena lagi. Jadi selama ini teman-teman, sadar nggak kita tuh sering mengontrol hasil akhir? Sadar nggak? Pengen semua dikontrol sama kita. Tahun depan, hasil apa semua. Dan itu saya sadar. Karena saya sering mendapatkan suara-suara itu, memang dari human design saya begitu, hikmat-hikmat begitu. Akhirnya saya semakin lebih banyak beginilah, lebih banyak bisa gini. Gitu. Nah, minggu lalu saya pelayanan New Life Ministry. Ada satu orang yang kesaksian seperti ini. Dia dari orang-orang yang dari anak terbuang bapak emaknya. Dan akhirnya dia orang apa ya? Medan apa? Orang Medan kayaknya. Atau orang Medan, waktu umur 4 tahun dia buang sama bapaknya, dia ikut pamannya. Di Jakarta dia sekolah SMP, ikutlah tawuran. Kalau udah tawuran SMP, dia pilihnya apa? Pedang, samurai, celurit, atau gear. Dia pilih samurai lah, pokoknya bacok-bacokan apa-apalah. Ya ternyata ya akhirnya dia ikut narkoba apa segala macam, akhirnya dia banyak berubah, tapi dia sangat, anak ini mungkin dipilih Tuhan ya, jadi dia memang suruh ngalamin seperti itu dulu, akhirnya dia mengalami hidup baru lah, kalau di Kristen Katolik ngomong gitu ya. Kalau di kita berkesadarannya atau kebangkitan spiritual, kalau di kita dia tetapi sering sekali dapat suara Tuhannya, sering banget gitu, keren banget. Jadi gini, sampai saya kok terinspirasi, keren banget sih dia, padahal gue juga udah sering dapat suara Tuhan gitu. Kok dia dapat angka banget jelas loh. Oh ya, waktu di penjara dia jadi bandar narkoba. Dari bandar narkoba dia kan orang Buddha, dia nggak punya agama kan, kalau di penjara suka ada wihara Kristen berdoa masing-masing atau Islam sendiri-sendiri kan. Dia masuk wihara dia bilang, wah kalau wihara nggak enak ya, harus pakai sepatu rapi, baju. Sedangkan di Kristen pakai celana pendek juga nggak apa-apa tuh. Dia sering berdoa, Tuhan, orang Kristen dia bilang, sembuhin saya dong. Udah 4 bulan dia tunggu-tunggu dia nggak sembuh. Oh dia lumpuh, dia stroke. Sampai teman sepenjaranya layanin dia loh, baik loh. Dia stroke di situ, dia sampai minta udah 4 bulan dia belum mengalami kesembuhan. Terus ini saya bukan mengkristenkan, maaf ya. Ini saya cuma teman-teman jangan menganggap saya mengkristenkan ya. Kebetulan ini cerita bisa menginspirasi, kebetulan saya bisa menginspirasi teman-teman aja. Dia di situ dia bilang gini, kenapa? Karena kok saya belum sembuh-sembuh sih Tuhan, kata. Karena kamu tidak menyebut nama saya. Ah, emang nama kamu siapa? Yesus, katanya. Oh, dia sebut nama Yesus. Saya sembuhin saya kalau memang kamu hidup. Ya udah, lama-lama sembuh. Nah, sembuh, singkat cerita, dia mau cari apartemen, dia bangkrut, habis keluar usaha bangkrut.
Dia bilang gini, saya nggak punya apartemen, nggak punya rumah, nggak punya ini, anak saya 2, saya malu cari, saya cuma punya duit 85 juta. Dapat suara, carilah apartemen yang 85 juta. Dia cari kemana-mana, diketawain mana ada apartemen 85 juta. Tapi dia selalu setia dengan suara itu. Dia cari, ketemu, ada haji-haji ngasih apartemennya dengan harga 85 juta. Besoknya lagi dia dapat suara apa gitu loh, dengan angka-angka gitu. Saya sampai keren banget sih ini. Terus saya berdoa, pagi-pagi meditasi. Terputus ya? Saya mau dong, saya bilang angka gitu. Lah, kamu kan curhat sama saya yang ada maunya aja ya nih, kata dia. Kalau dia kan sering apa-apa dia curhatin, kamu kan mau apa adanya. Ya itulah jawaban. Gubrak kenal lagi. Dijawab kayak gitu, malu saya. Terus siang-siangnya saya sharing di kantor sama tim sales saya, tim kantor saya sharing, seminggu sekali kita sharing. Kebanyakan juga agama Muslim. Kita semua universal lah sharing. Saya cerita kayak begini. Tapi pada saat saya cerita, saya dapat hikmat dari Tuhan. Ya nih, setiap manusia punya bakat berbeda. Kamu memang punya bakat, talenta kamu yang memang hikmat seperti ini. Dia belum tentu punya hikmat-hikmat seperti itu. Gila. Tuhan maafin saya. Lega. Ada pertanyaan? Yes. Kalau kata Farel itu ojo dibanding-bandingin. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir di Zoom kali ini ya, Coach Yani ya, sebelum kita masuk ke meditasi ya. Ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan yang, sebelum pertanyaan ya, ini ada Mas Taufik ya. Saya juga berterima kasih dengan Tante Yani, walaupun ketemu 1 kali, tapi saya sudah merasakan bahwa hidup ini harus penuh bersyukur dan berpikiran selalu positif, terus menginspirasi banyak orang, Tan, sehat selalu. Gitu ya. Bu Indriana, luar biasa, thanks Bu Yani, benar-benar pencerahan. Nah, ini ada pertanyaan nih sekarang, dari Tiar Mawarni Pakpahan. Oke. Bagaimana kita tahu kalau itu suara Tuhan, sedangkan kalau kita lagi banyak masalah, kayaknya semua suara-suara penuh di telinga. Rame ya. Nah, ini pertanyaan banyak orang Mas ini. Betul. Oke, silakan Coach Yani. Ya, wajar. Jadi pada saat kita pikirannya rame, itu sulit dengar suara Tuhan, karena yang kita dengerin adalah pikiran. Maka perlu hening, tarik nafas dalam, hembuskan, dirilekskan pikirannya. Karena dunia roh itu berbeda sama dunia yang kasat mata ini. Dunia materi itu berbeda dengan dunia roh. Kalau kita mau masuk dunia roh, kita harus masuk gelombangnya theta ya. Theta kan, beta, alfa, theta. Ya, beta itu kan sadar. Alfa yang ngantuk-ngantuk ya, Arya. Theta yang udah benar-benar sudah semakin ngantuk. Delta yang benar-benar tidur. Nah, posisinya harus memang kita bikin gelombang kita yang kayak orang mau berdoa tuh kusuk banget itu tuh. Itu baru kita sefrekuensi dengan dunia roh. Nah, itu dunia-dunia Tuhan tuh seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah terlatih, sudah semakin bersih, sudah kekeruhan energinya sudah semakin lebih tipis lah, semakin energinya sudah semakin LOC semakin tinggi, itu lebih peka, manusia tambah lebih peka karena sudah energinya tuh sudah hampir seresonansi lah istilahnya dengan dunia-dunia yang keilahian. Nah, biasanya saya membedakannya itu awal-awal saya juga bingung, pasti saya harus ngetes ini suara Tuhan, saya nanya-nanya, tetap nanya-nanya kanan kiri, ini saya dapat suara, ini suara Tuhan atau bukan ya? Pasti begitu, nggak apa-apa, nama masih mencari-cari, kamu wajar. Orang-orang selalu bilang, ya nih lu tuh udah ngerti, tapi selalu nanya-nanya melulu sih gitu. Ya karena saya dulu masih nyari-nyari gitu loh. Saya jadi sangat memahami teman-teman yang nyari. Biasanya kalau suara pikiran itu ada keegoan. Tapi kalau suara Tuhan itu bawa damai, sukacita, penghiburan. Ya, itu bedanya. Yes. Rasanya beda ya, Coach Yani. Dan kayaknya jawabannya itu tak terkira. Yes. Makasih, Ci. Wah, kata Bu Tiar Mawarni Pakpahan. Oke. Nah, Ci Yani, mungkin sebelum kita meditasi, kita break dulu 1 menit nih ya, buat teman-teman ke toilet dulu mungkin.
Biar nggak kepotong nanti biar ya. nanti nggak kepotong meditasinya gitu ya. Siapin tisu, siapin diri ya. Saya juga aus mau minum. Ya, Iya, teman-teman kita break dulu 1 menit. Ini Zoom-nya nggak kita matiin ya. 1 menit kita akan kembali lagi ke Zoom ini ya. Silakan teman-teman yang mau ke toilet, mau ngambil minum, mau minum dulu silakan ya. Kita break dulu 1-2 menit ya teman-teman ya. Oke, thank you. Emang udah kenyat. Coba cek. Oke. Baik, teman-teman, apakah teman-teman sudah ready? Mungkin kalau ready tuliskan di fitur chat siap gitu. Tahu-tahu nanti teman-teman masih siap. Jesse bilang siap, Bro Charles bilang siap. Oke, teman-teman yang lain siap, siap. Oke, siap, siap, siap.
Siap. Oke, ready ya. Ready. Yes. Oke, oke, oke. Oke, baik teman-teman. Jadi siapkan dirinya teman-teman di tempat yang nyaman gitu ya, yang santai gitu ya, supaya kita bisa meditasi dengan enak nih dipandu oleh Coach Yani nanti ya. Untuk itu sebentar, saya mau persiapkan sesuatu dulu teman-teman. Sebentar ya, sorry. Sebentar, kok nggak muncul? Sebentar ya. Duh. Oke. Karena ini judulnya Hope, Faith, and Love, nanti sesi terakhir saya ajak Anda untuk memvisualisasi yang harapan-harapan Anda ya. Kan ini udah mau akhir tahun nih. Ya. Sebenarnya kalau sudah bersih-bersih diri, udah didoain, Anda visualisasi kiranya selaras dan harmoni terjadi. Amin. Nanti saya bimbing. Oke, untuk itu silakan Ciani untuk memulai sesi meditasi. Keren aja ya, keren. Oke. Mari semuanya kita hening, tarik nafas yang dalam, tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi dalam, tahan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Rasakanlah tarikan dan hembusannya ke seluruh tubuh Anda, benar-benar Anda nikmati. Tuhan Gusti Allah semesta alam, saat ini hadirlah di hati kami masing-masing. Ambil alih meditasi kami saat ini. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk meditasi syukur. Saat Anda tarik nafas, menghembuskan, bilang di dalam hati Anda yang paling dalam, terima kasih Tuhan. I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you. Terima kasih Tuhan, maafkan saya. Aku mengasihi. Tarik nafas lagi dengan lembut. Hembuskan. Terima kasih alam semesta dengan segala isinya, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang sering sekali mendukungku. Terima kasih. Thank you, I love you. Tarik nafas lagi. Terima kasih tubuhku, jiwaku, pikiranku, body, mind, and soul. Terima kasih. Thank you, I love you. Hai jiwaku, mari kita sapa jiwa kita sendiri. Sebut namaku, namamu masing-masing dalam hati. Apa kabar, hai jiwaku? Dengan tarik nafas lembut, Anda rasakan apa yang Anda rasakan di hatimu yang terdalam. Hai jiwaku, apa kabar? Rasakan apa yang kamu rasakan. Apakah ada kemarahan, ketidaknyamanan, atau batu yang gede yang ngeganjal di dalam hatimu? Maafkan saya. I'm sorry.
Please forgive me. I thank you, I love you. You lepas semua beban beratnya, lepas. Terima kasih sudah hadir, apapun itu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan semesta alam, lepas. Selain nafas lagi, terima kasih tubuhku. Pikiran. Mari kita sebut semuanya. Kepala, rambut, rasakan. Apakah kita sering sekali berterima kasih dengan kepala yang isinya otaknya semua sehat? Yang banyak sekali kusut-kusut pikiran. I'm sorry ya, please forgive me. I thank you, I love you. Jidat kita, mata, hidung mata kamu, I'm sorry, thank you, I love you. Hidung, wajah, telinga, bibir, gusi, gigi, mulut, lidah, bisa mengucap, bisa menelan kerongkongan, tenggorokan. Thank you, I love you. Turun lagi ke leher, pundak, tangan, jari tangan. Kamu sering sekali megang handphone, mencet-mencet handphone, sehingga kamu kurang saya perhatikan. I'm sorry ya, thank you, I love you. Jantung, paru-paru, dada, payudara, lambung, usus besar, usus kecil, liver, bagian kanan, ginjal belakang, kanan, kiri, limfa, rahim, leher rahim, indung telur, sel telur, saluran kencing, alat kelamin, paha, kaki, dengkul, betis, jari kaki, mata kaki, telapak kaki, tulang, otot, sendi, tarik nafas yang dalam. I'm sorry, terima kasih. Maafkan saya, sering sekali saya tidak memperhatikan tubuhku sendiri. Makan sembarangan. Sering sekali hanya mementingkan ego-egoku, pikiranku yang membuat hatiku tidak selaras jiwaku. Terima kasih tubuhku alam. Mari kita kembali. Mari kita pandang orang-orang yang kita kasih, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Papa, mama, kakek, nenek, pasangan hidup, anak-anak semuanya. Pandang mereka satu persatu yang sedang tidur. I'm sorry ya, thank you, I love you, maafin saya. Sering sekali bentrokan masih ribut. Saya mengasihi, maafin, peluk mereka, minta maaf dari hatimu terdalam. Seringlah lakukan ini setiap hari di dalam sebelum tidur. Pasti akan mengalami perubahan. Soul to soul, bicara dari hati ke hati, ke anak-anak juga yang sulit diatur. Peluk mereka satu-satu semua. I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. Buat orang musuh-musuh kita juga yang memang sulit sekali kita maafkan. Ambil keputusan untuk memaafkan mereka. Karena memaafkan mereka bukan untuk mereka, tapi untuk jiwa kita sendiri. Maafkan, salami mereka. Sapa mereka di dalam bayangan. I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you. Ke pekerjaan, pengalaman-pengalaman yang baik, enak, dan tidak enak, thank you, I love you. Bos-bos yang nyebelin, yang enak, teman-teman yang kadang nyebelin juga, terima kasih. Dari mereka adalah guru kehidupan. Thank you, Allah. Karena Tuhan tidak mungkin sengaja memberikan kita, mengizinkan kita itu terjadi. Kita sadar diri karena mungkin juga tarikan-tarikan emosi kita sendiri. Energi kita mereka datang di dalam kehidupan.
Maafkan, terima kasih, thank you Allah. Uang juga, terima kasih, thank you Allah. Yang mungkin masih terlalu pelit, terlalu melekat, hati-hati. Uang itu berfungsi. Pakailah dia dengan bijaksana. Thank you, I love you. Uang sudah hadir. Untuk utang-utang juga, terima kasih. Untuk piutang juga, terima kasih. Thank you. Suara harmoni. Untuk utang mungkin dimampukan untuk membayar, utang terima kasih. Tuhan dimampukan untuk membayar. Merasa tidak ada jalan ke depannya, terima kasih, thank you. Semua jalan terbuka di depan matamu. Bayangkan itu semuanya terbuka. Untuk calon-calon customer yang memang akan harapannya closing, terima kasih, thank you, I love you. Akan deal selaras dan harmoni dengan kita. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan. Terima kasih mobil, motor, semuanya apapun itu silakan. Semua fasilitas-fasilitas dari Tuhan dan semesta alam, terima kasih. Silakan saya kasih waktu 2 menit untuk Anda, terima kasih kemana. Habis itu akan saya masuk ke dalam doa yang lebih dalam lagi. Saat ini kita narik nafas lagi lebih dalam lagi untuk semakin rileks lagi, semakin rileks lagi. Izinkan saya berdoa untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya di sini. Kebetulan saya seorang Katolik, izinkan saya berdoa. Allahku, Gusti Allah semesta alam yang ada di hatiku, ada di mana-mana. Saat ini mungkin ada teman-teman yang masih sulit sekali memaafkan orang lain atau dirinya sendiri. Bantu mereka untuk melepaskannya, untuk memaafkan. Saat ini di sini ada seorang pria, bapak-bapak yang khawatir sekali akan bisnisnya, terutama di masa depan. Anakku yang kukasihi, sadarlah, sadarlah, itu bukan tugasmu. Lakukanlah tugasmu setiap hari. Bersyukurlah lebih lagi. Lebih semangat dalam hidup. Lebih banyaklah berbagi. Bukan hanya memikirkan dirimu sendiri saja. Naikkanlah kesadaranmu. Maka aku akan tambahkan rezekimu lebih lagi dan lebih lagi. Bersyukurlah. Di sini ada seorang ibu yang paruh baya. Seorang wanita yang paruh baya. Kurang lebih usianya hampir 50 tahun. Dia merasa dirinya sudah tidak layak lagi. Merasa sering sekali merendahkan dirinya. Sering sekali merasa dirinya hina, tidak berharga dan sering sekali putus asa. Sehingga dia menarik dirinya. Sadarlah anakku. Aku tidak pernah salah menciptakan umatku.
Stop mengkerdilkan dirimu. Lepaskanlah penjara jiwamu saat ini, lepaskan. Angkatlah energi. Tegakkan kepalamu. Saat ini tegakkan kepalamu. Tatap masa depanmu yang masih panjang. Pilihlah hal-hal yang lebih baik lagi, bukan hanya energi-energi yang di bawah. Semua aku memberikanmu kebebasan untuk memilih. Jangan salahkan aku jika hidupmu hanya di situ-situ saja. Di sini ada seorang wanita yang sekitar umur 30-an tahun dan dia merasa selalu sibuk dengan dirinya, bingung mau kemana. Tenang ya. Tenang. Hening. Datang kepadaku. Carilah aku. Intimlah denganku. Jangan hanya fokus pada kesibukanmu, pikiranmu saja dan orang-orang sekitar. Fokuslah padaku, bukan hanya orang-orang sekitar. Kamu sering sekali membandingkan kanan kiri dirimu dengan orang lain. Sehingga kamu jadinya stres, kecewa, dan tidak merasa berdaya. Lepaskan semua. Sadarlah. Di sini ada seorang pria yang mau maju, takut, ragu-ragu, mau ngambil keputusan pun ragu-ragu dia. Jangan ragu-ragu, just do it. Karena kamu takut mengalaminya. Lepaskanlah ketakutanmu. Kalau kamu takut, minta campur tanganku. Kenapa kamu sendiri hanya berpikir pada pikiranmu saja? Lepaskanlah ketakutanmu. Ajak aku campur tangan di dalam semua apapun dalam hidupmu. Di sini ada seorang wanita yang dadanya sering sesak, sulit bernapas. Karena dia memendam kemarahan yang mendalam. Lepaskanlah. Maafkanlah apapun itu orang tuamu, pengalaman hidupnya tidak nyaman. Berdamailah dengan semuanya. Terus minta bantuan. Saat ini, beban batu di dalam dirimu aku angkat. Aku angkat. Lepas. Mungkin di sini ada beberapa yang sakit hati atau patah hati. Orang-orang yang patah hati, sakit hati, kecewa. Carilah aku. Karena sebenarnya aku sangat dekat dengan. Tapi kamu hanya fokus pada penderitaanmu, maka engkau tidak mendengar suara. Saat ini, aku melepaskan beban berat dan sakit hatimu. Bersyukur. Lepas. Saat ini ada seorang gadis yang pengen melepaskan masa lalunya yang membuat dia sakit hati, tetapi sering sekali sulit. Kadang-kadang hari ini lepas, besok dia pasti kumat lagi, memikirkan hal anakku.
Kenapa engkau tetap membiarkan itu terus di dalam hatimu? Aku sering sekali memelukmu, tetapi karena engkau merasa malu, kau memegang itu semuanya terus ke sakit hatimu terus. Sadar, saat ini aku tarik semua sakit hatimu, lepas. Saat ini ada seorang bapak-bapak yang ingin merasa ekonominya lebih baik lagi, bertumbuh. Kok merasa hidupnya begini-begini aja, kurang ada kemajuan. Hai anakku, kamu sering sekali dari mulutmu berdoa kepadaku, tetapi kamu tidak percaya. Kamu sering sekali membesar-besarkan kekhawatiran kecemasanmu. Kamu tidak selaras pikiran dan hatimu, mulutmu tidak selaras. Dari mulutmu sering berdoa dan meminta, tetapi dari hatimu dan mulutmu kau sering sekali membatalkan. Sadarlah, sadar. Berserah. Berserah. Apapun bebanmu itu serahkanlah kepada Engkau punya Tuhan yang lebih besar dari permasalahan hidupmu. Urusan masa depan bukan urusan. Saat ini lakukanlah tugasmu. Yang saat sudah aku bilang lewat sharingnya Yanita. Bersyukurlah, berusahalah maksimal, berbijaksanalah. Bijaksanalah terutama dalam keuangan. Bukan hidupmu pelit, tetapi bijaksana. Jangan serakah. Rajinlah berbagi. Mulai sekarang tanamkanlah, tebarkanlah energi positif. Bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah terus untuk masa depanmu. Tanamkanlah hal-hal yang memang aku suka. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau hadir di hati kami, di tengah-tengah kami. Tuhan, pada saat ini mungkin ada orang-orang yang belum disebutkan. Saat ini, dalam nama Tuhan semesta alam, yang sedang sakit pegang dadanya, tangannya di dada. Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha tahu terhadap umat-Mu ini. Peganglah mereka, peganglah tangan mereka, peluk mereka satu persatu, peluk jiwanya, tubuhnya, pikirannya. Kendalikanlah mereka. Bantu mereka untuk keluar dari permasalahan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Saat ini belum selesai. Mari kita tetap tenang. Saya mau ajak teman-teman untuk memvisualisasikan harapan-harapan Anda. Harapan Anda yang kecil, yang besar pun silakan. Pada saat Anda membayangkan Anda berjalan di pantai dengan istri, keluarga, suami, anak-anak, berjalan di pantai, di gunung, Anda tersenyum dengan gembira. Atau pengen ke luar negeri, atau pengen jalan-jalan, pengen punya mobil, atau punya motor, baru nikmatin itu semuanya dengan senyum, sukacita, dan rasa syukur mendalam. Rasakan emosinya. Anda benar-benar bersukacita dan bersyukur sama Tuhan bahwa Anda sudah memilikinya. Ekonomi Anda bertumbuh, apapun itu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan semesta alam. Tetap setialah kepadaku, tetaplah penuh dengan harapan. Lakukanlah apapun itu dengan energi cinta. Belajarlah dan berusahalah untuk bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Untuk para jiwa-jiwa yang hadir pada saat ini, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesai. Oke. Buat teman-teman yang masih menikmati keheningannya, dinikmati saja dulu, gitu ya. Dinikmati saja dulu. Kalau saking rileksnya, saking nyamannya, teman-teman mau sadar, dihitung saja, di hitungan kelima, teman-teman sadar dengan kesehatannya. Segar, bugar. 1, makin segar, 2, hari demi hari saya makin sehat, makin bersukacita. 3, makin sehat, makin segar. 4, seluruh fungsi tubuh saya kembali normal, sel-sel saya kembali sehat, dan persiapkan teman-teman di hitungan kelima, buka matanya, sehat, segar, di hitungan kelima nanti. Dan 5, sehat, segar, bersukacita semuanya. Wah ini saya juga kebablasan soalnya. Kebablasannya bukan kebablasan tidur. Karena, waduh. Wah. Terima kasih Coach Yani. Ya, thank you. Gimana mau sharing atau apa? Silakan buat teman-teman yang mau sharing mungkin 2-3 menit terakhir ini saya lihat di fitur chat ada Cie ya. Terima kasih Ciani, Bu Angela. Terima kasih Ci. Dan mungkin teman-teman yang lain ada yang mau Ari, LNC-nya 640. Wow. Wah. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Wah, ini Bu Indriana, thanks Bu Yani, Bro Charles, terima kasih Ciani doa-doanya, Pak Sugiarta, ya Ciani. Thank you. Sekali lagi terima kasih Coach Yani atas malam hari ini. Kohari ya, thanks for all. Thank you juga Kohari sudah hadir. Udah ada yang mau sharing atau ngalamin apa? Halo Rusi, Ari. Yes, Halo, Kohari. Kohari mau sharing ini berarti. Ayo kok. Oke lah, sedikit ya. Meditasi bagus banget, jadi kerasa frekuensinya turun banget frekuensinya ya. Kerasa berimpact, minimal di saya berimpact, turun banget frekuensinya. Enak sih. Dan tadi juga Bu Yani udah ngajarin saya juga meditasi pernafasan, nanti malam aku akan praktekkan lagi. Keren. Thank you, Har. Yes. Thank you, Kohari. Oke. Sorry ya, nggak buka kamera ya, lagi nggak layak berpakaian soalnya. Oh, justru harus buka itu kok. Aduh, thank you ya, Pakai celana dalam dia. Tapi benar loh ya, benar turunnya kok saya bablas. lumayan deep tadi. Makanya. Ya, thank you. Ada tuh yang sharing tuh, Ari baca deh. Oh, sorry. Sebentar. Mana ya. Oh, ke private mungkin ke Coach Yani ya. Ini Bu Di Agnes. sini nggak nongol. Terima kasih Bu Yani, Cianeke, thank you Ciani, thank you all. Ko Henry, thank you Ciani atas sharing-sharingnya yang inspiratif. Mungkin message pribadi ya Private, ke ya. Coach Yani ya. Gitu. Mana ya? Tadi saya baca di mana? Oh iya betul. Private ya.
kasih Ciani. Akhir-akhir ini saya sering sesak sakit dada, apalagi jika sedang mengurus ibu saya yang sakit. Mungkin karena pengalaman saya dibesarkan oleh ibu yang toksik, jadi ada rasa kemarahan. Kenapa saya hanya mengurus? Jadi tadi kebaca ada seorang ibu yang dadanya sakit ya, cewek ya. Ternyata benar gitu loh. Oke. Ya lepasin ya, Mbak Ninuk. Lepasin. Kalau memang terlalu berat ya nanti japri aja ke saya, nanti kita bantu doa. Yes. Oke, baik, Coach Yani, terima kasih atas sharingnya pada malam hari ini dan meditasinya malam hari ini. Terima kasih banyak atas sharingnya, dan teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya semuanya. Dan saya pribadi merasakan sekali gitu ya dampaknya malam hari ini. Ada banyak hal yang kena impact-nya ya. Tak terlihat tapi tak tampak tapi berdampak ini rasanya ini. Ya. Oke, thank you ya Coach Yani atas waktunya malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya, teman-teman. Rosi, Ari, terima kasih Thank banyak. Thank you semuanya. Thank you. Sampai Terima ketemu. kasih. Nanti rekaman webinar malam hari ini teman-teman bisa dapatkan broadcast-nya. Silakan saksikan di YouTube-nya Lompatan Hidup ya, teman-teman ya. Silakan cari aja di YouTube. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Saya end meeting ya, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam.